Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah penginderaan jarak jauh ke lautan dengan keanggotaan kelompok kami sebagai berikut. Dari Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran angkatan 2018. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai satelit IKONOS untuk memenuhi nilai penugasan mata kuliah penginderaan jarak jauh ke lautan. IKONOS satelit adalah satelit resolusi tinggi pertama yang dimiliki oleh Space Imaging di mana diluncurkan pada 24 September 1999 di California, United States. IKONOS satelit merupakan satelit komersial beresolusi tinggi pertama yang ditempatkan di luar angkasa dengan memproduksi citra 1 meter hitam dan putih atau pankromatik dan citra meter 4 multispektral, red, green, blue, near infrared. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya citra merupakan alat utama untuk mengenali dan memahami berbagai kenampakan objek di berbagai permukaan bumi melalui penginderaan jarak jauh. Berdasarkan misinya, satelit penginderaan jarak jauh dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu satelit cuaca dan satelit sumber daya alam. Kedua resolusi tersebut dapat dikombinasikan dengan berbagai cara untuk mengakomodasi secara luas aplikasi beresolusi tinggi. Sensor OSA atau Optical Sensor Assembly pada satelit ini didasarkan pada prinsip push-broom dan dapat disimultan untuk mengambil citra pankromatik dan multispektral. Satelit IKONOS dapat diaplikasikan untuk pemetaan perkotaan, pedesaan, sumber daya alam, bencana alam, pemetaan pajak, analisis pertanian dan kehutanan, pertambangan, konstruksi, dan deteksi perubahan lingkungan. Hal ini dapat menghasilkan data yang relevan di hampir semua deteksi perubahan lingkungan. Citra IKONOS juga telah dibeli oleh berbagai perusahaan untuk digunakan dalam media industri dan film. Baiklah, sekarang ke bagian-bagian dari satelit IKONOS ini. Pertama, pada orbitnya, sistem IKONOS ini memiliki range 680 km atau 98,1 derajat pada jam 10.30 pagi. Terus lanjut ke rotasinya. Rotasi pada IKONOS ini sebesar 14,7 setiap 24 jam. Terus sensornya itu memiliki Optical Sensor Assembly atau OSA didasari. Si OSA ini didasari pada prinsip push-broom dan dapat secara simultan mengambil citra pankromatik dan multispektral. Terus selanjutnya ada swatch width atau lebar petakan. Di lebar petakan ini itu berjarak sekitar 11,3 km di nadir dan 13,8 km di 26 derajat yang off nadir. Selanjutnya ada dynamic range atau jarak dinamisnya. Jarak dinamisnya pada satelit IKONOS ini berkisar 11 bits per pixel. Terus selanjutnya ada revisi time. Revisi time ini di satelit IKONOS itu sekitar 3 hari pada 40 garis lintang. Terus selanjutnya pada satelit IKONOS ini dia memiliki resolusi yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena memiliki jarak atau range yang sangat tinggi, di mana 1 meter untuk pankromatik dan 4 meter multispektral. Selanjutnya ada image band atau pita gambar. Pita gambar pada satelit IKONOS ini memiliki banyak variasi antara pankromatik, blue, green, red, dan near IR. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Pijar, NPM 13 dari kelompok 3 penginderaan jarak jauh. Bersama Fikih dan kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kegunaan dari satelit IKONOS. Kita tahu pada 2000 silam, IKONOS menjadi satelit komersil yang sangat bagus sekali di kalangan. Artinya dia ini adalah satelit yang tidak hanya dipakai untuk keperluan militer, tapi juga bisa dipakai untuk halayak ramai. Dia ini bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang berbasis pembangunan infrastruktur, mapping geografi,
mapping oil, pertanian, dan sebagainya. Nah, bagaimana IKONOS ini mampu mendukung kegiatan-kegiatan yang telah tadi saya katakan? IKONOS mampu membuat citra stereo satellite image. Maksudnya apa? Stereo satellite image ini digunakan atau mempunyai teknik dengan mengambil satu area dengan dua elevasi yang berbeda. Contohnya seperti ini. Kita mengambil area A dengan sudut elevasi sekian. Kemudian IKONOS bergerak ke sudut elevasi lain sehingga gambar atau citra kedua dari area yang sama tersebut mempunyai elevasi yang berbeda. Nah, ketika dua citra tersebut digabungkan, maka akan membentuk yang dinamakan dengan DEM, Digital Elevation Model. DEM inilah yang mendukung bagaimana pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan, karena mampu memprediksi elevasi-elevasi dari ranah-ranah di bumi, seperti pegunungan atau yang lainnya gitu. Karena itu, IKONOS ini mampu mendukung kegiatan-kegiatan seperti itu dengan fitur DEM-nya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari satelit IKONOS. Jadi, satelit IKONOS berasal dari Lockheed Corporation sebagai satelit komersial remote sensing system. Lockheed pertama kali menerima lisensi dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat pada bulan April 1994 untuk satelit beresolusi tinggi. Lalu pada bulan Oktober 1995, perusahaan Space Imaging menerima lisensi dari Federal Communication Commission untuk mengirimkan telemetri pada satelit. Nah, sebelum peluncuran, perusahaan Space Imaging ini mengubah nama satelit menjadi IKONOS. Lalu Space Imaging ini akan meluncurkan dua satelit. Yang pertama satelit IKONOS 1 dan yang kedua satelit IKONOS 2. Namun pada satelit IKONOS 1 yang diluncurkan pada 27 April 1999 itu gagal karena adanya kerusakan pada listrik yang mengakibatkan satelit itu jatuh ke Samudra Pasifik Selatan. Lalu pada satelit IKONOS 2 yang akan diluncurkan pada Januari tahun 2000 dipercepat peluncurannya menjadi pada tanggal 24 September 1999 di Vandenberg Air Force Base, California, Amerika Serikat yang menggunakan roket Athena 2 yang sama dengan peluncuran satelit IKONOS 1. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pergerakan dari satelit IKONOS. Nah, seperti yang kita ketahui, satelit bergerak dalam lintasan atau jalur yang disebut orbit. Menurut ketinggiannya, orbit dibagi ke dalam yang pertama, orbit rendah atau low Earth orbit, yang kedua, orbit menengah atau medium Earth orbit, yang ketiga, geostationary orbit, dan yang keempat, orbit tinggi atau high Earth orbit. Ada juga orbit yang khusus digunakan untuk mengkategorikan satelit. Di antaranya yang pertama ada orbit Molniya, orbit Sun-Synchronous, dan orbit polar atau orbit kutub. Nah, bagaimana dengan satelit IKONOS? Satelit IKONOS bergerak dalam orbit polar atau orbit kutub karena pergerakannya secara vertikal, yaitu dari utara ke selatan. Satelit IKONOS juga termasuk ke dalam orbit rendah atau low Earth orbit karena ketinggian orbitnya sekitar 680 km di atas permukaan bumi. Satelit IKONOS berotasi 14,7 setiap 24 jam. Nah, satelit IKONOS juga
memiliki image band pankromatik, blue, green, red, dan near infrared. Terima kasih. Selanjutnya adalah band image dari satelit IKONOS. Untuk band image dari satelit IKONOS sendiri terdiri dari diantaranya foto pankromatik. Foto pankromatik sendiri adalah foto yang menggunakan seluruh spektrum warna mulai dari warna merah sampai dengan warna ungu. Untuk pankromatik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pankromatik hitam putih dan pankromatik infrared. Untuk pankromatik hitam putih sendiri, rona pada objek sesuai dengan pada objek aslinya, karena kepekaan film sama dengan kepekaan mata manusia. Yang kedua, resolusi spasialnya halus, sehingga citra yang dihasilkan lebih baik. Yang ketiga, stabilitas dimensional yang tinggi. Untuk pankromatik hitam putih sendiri digunakan dalam bidang pertanian, pertambangan, kehutanan, kelautan, sampai dengan perencanaan kota dan wilayah. Selanjutnya ada pankromatik infrared. Pankromatik infrared mempunyai sifat pantulan khusus bagi vegetasi. Kemudian yang kedua, daya tembusnya yang besar terhadap kabut. Dan yang ketiga, daya serap yang besar terhadap air. Selanjutnya adalah RGB image. RGB image merupakan kombinasi band untuk mendapatkan warna merah atau red, hijau atau green, dan biru atau blue. Sebagai contoh, proses komposit band 4, band 3, dan band 2 pada Landsat 8 akan menghasilkan citra dengan warna alami atau natural colors. Kombinasi dari RGB akan menghasilkan fitur RGB image yang berupa natural colors, false color, agriculture, atmospheric penetration, healthy vegetation, land, water, dan lain-lain. Selanjutnya adalah NIR atau near infrared. Untuk near infrared sendiri melambangkan pantulan dari bagian dekat infrared pada spektrum elektromagnetik 760 sampai dengan 900 nanometer dan paling sensitif terhadap jaringan tumbuhan hidup. Untuk kelemahan dari near infrared sendiri ialah adanya efek bayangan gelap karena saluran infrared dekat atau near infrared tidak peka terhadap sinar baur dan sinar yang dipolarisasikan. Yang kedua, sifat tembusnya kecil terhadap air. Dan yang terakhir, kecepatan yang rendah dalam segi pemotretan. Nah, jadi satelit IKONOS itu merupakan penginderaan jarak jauh yang pasif, atau bisa diartikan sistem penginderaan jarak jauh yang energinya berasal dari matahari. Jadi, sistem dari satelit IKONOS itu tidak bisa menghasilkan energi sendiri. Nah, panjang gelombang sistem pasif itu tidak bisa menembus atmosfer-atmosfer yang akan dilaluinya. Jadi, satelit IKONOS ini memiliki sistem yang berbeda karena mereka akan menyerap lalu menghamburkan energi pantulan objek agar terekam oleh sensor. Nah, karakteristik dari objek itu bisa diakibatkan oleh radiasi elektromagnetik. Jadi, setiap objek akan memantulkan cahaya yang berbeda-beda dan terekam oleh sensor. Maka dari itu, kenapa setiap objek itu akan mempunyai karakteristik yang unik-unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cucu Aldian Parabi, NPM 23011180023. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang citra satelit IKONOS. Dari waktu ke waktu, makin banyak satelit yang diciptakan. Akan tetapi, pada dasarnya, citra satelit yang beresolusi tinggi akan dapat banyak diterima oleh masyarakat atau pengguna secara luas. Salah satu citra satelit yang banyak digunakan oleh halayak luas yakni citra satelit IKONOS.
Satelit IKONOS dapat menghasilkan citra yang memiliki data spasial beresolusi tinggi. Satelit IKONOS ini juga dapat memproduksi 1 meter hitam dan putih atau pankromatik dan 4 meter red, green, blue, dan near infrared atau multispektral. Dari kedua jenis citra satelit IKONOS tersebut dapat dikombinasikan untuk diaplikasikan dalam mengambil suatu data dengan resolusi spasial yang tinggi. Satelit IKONOS dilengkapi dengan optical sensor assembly yang dapat mengambil citra pankromatik dan multispektral secara simultan. Dan sejauh ini, satelit yang memiliki resolusi spasial yang tinggi tercatat IKONOS berada di urutan paling atas. Satelit IKONOS ini juga dapat memproduksi citra satelit stereo, di mana citra ini dapat memodelkan data elevasi digital dan data permukaan digital, serta dapat divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Satelit IKONOS ini juga dalam beberapa aspek studi lingkungan mendapatkan hasil citra yang relevan. Selanjutnya, dalam pengaplikasiannya, citra satelit IKONOS ini banyak dilakukan untuk pemetaan pedesaan perkotaan, bencana alam, dan perubahan lingkungan yang terjadi di permukaan daratan. Cukup sekian pemaparan dari saya mengenai citra satelit IKONOS. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.